Apakah benar klub malam menjadi tempat distribusi narkotika? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Tempat Hiburan Malam Adrian Mailite yang sudah hadir di Studi Berita 1. Selamat siang Pak Adrian. Siap. Dan kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Selamat siang Pak Rikwanto. Selamat siang, Berita 1. Ya Pak Rikwanto, nih saya ke Bapak dulu ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit sebetulnya kronologis dari pencabutan izin stadium ini seperti apa? Apakah memang pemicunya adalah kematian salah satu anggota kepolisian di sana karena overdosis? Iya, saya tegaskan di awal, itu ada hubungan tapi tidak langsung ya. Yang jelas, sudah lama Polda Metro Jaya dan jajarannya melakukan silent operation terhadap peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan. Dulu kita melakukannya dengan penggerebekan. Orang sedang asik menikmati musik, kita hentikan musik, kita geledah satu-satu. Itu tidak efektif akhirnya, ya, karena memang mengganggu ekonomi. Banyak yang tidak bayar, keluar, dan lain-lain. Itu merugikan daripada tempat hiburan itu. Kita gunakan operasi silent, artinya langsung saja kepada mereka-mereka yang jadi pengedar atau jadi pengguna. Dan khusus stadium sudah 4 yang kita tangkap sebagai pengedar di situ ya. Namun belum kita temukan keterlibatan dari pihak tempat hiburan. Yang pada akhirnya setelah adanya kematian anggota kepolisian di situ, kita dalami lagi tempat-tempat hiburan yang ada, termasuk stadium. Nah, akhirnya kita temukan di loker itu ada obat-obat terlarang, ya. Itu yang kita sita kemudian. Jadi sejauh ini Pak Rikwanto, kalau khusus stadium sendiri, bukti-bukti apa saja yang sudah ditemukan oleh kepolisian terkait pengedaran narkoba di tempat itu? Kalau peredaran narkoba sudah 4 yang sebelum terakhir ya, 4 yang kita tangkap. Rata-rata jual ekstasi, namun itu pengedaran kecil-kecilan diedarkan kepada pengunjung. Dan tempat hiburan juga berkilah itu bukan orangnya, itu orang dari luar pura-pura menikmati hiburan, menjajakan dagangannya. Oke, itu nggak ada masalah ya, kita lakukan penangkapan. Nah, yang terakhir kita temukan di lokernya, loker penitipan. Dan dalam loker penitipan itu ada keterlibatan juga oknum security dari tempat hiburan itu. Ada 4.500 butir ekstasi, ada 6-8 paket sabu, dan ada 1 senjata api pistol merek Baretta yang kita sita ya. Yang saat ini untuk security dengan pemiliknya masih sedang kita lakukan pencarian. Oke, Pak Rikwanto, saya mau ke Pak Adrian dulu. Pak Adrian, mungkin Pak Adrian punya cerita versi dari pengelola dari asosiasi tempat hiburan malam juga, sebetulnya apa yang terjadi di stadium waktu lalu? Ya, terima kasih. Jadi memang soal obat di tempat hiburan ini agak sulit agak sulit karena memang dia dibawa oleh orang-orang lain yang memang memanfaatkan tempat kita. Persoalannya adalah, pertama adalah hukum itu sendiri tidak tegas, dalam arti kalau ada orang sudah divonis puluhan tahun baru dieksekusi. Orang lupa dulu kan. Maunya saya tangkap hari ini 3 bulan berikut hukuman mati udah. Jadi ada orang lihat gitu loh. Saya sendiri tidak suka. Jadi pengelola sendiri tidak suka begitu ya Pak ya? Kita nggak mau mengganggu kita sekali, mengganggu. Karena kita di dunia hiburan malam itu tujuannya untuk bagaimana kita memberikan hiburan kepada masyarakat dengan happy dan tidak akan bersentuhan dengan obat gitu. Oke, nah Pak Rikwanto, ini kalau terkait masalah-masalah narkoba di tempat hiburan malam, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab? Pengunjungnya atau pengelola yang juga ikut bertanggung jawab? Nah, kalau dalam pidana itu siapa berbuat apa ya? Yeah. Jadi yang tidak terlibat ya tidak bisa disangkakan. Nah, begitu juga dari pihak manajemen dari stadium yang terlibat saja. Kalau ada perintah dari manajemen yang lebih atas, itu juga terlibat. Kalau nggak ada perintah, nggak ada persekongkolan, ya tidak bisa dituduh juga. Jadi siapa berbuat apa ini yang kita ketengahkan untuk dilakukan penindakan secara pidana. Oke, kalau untuk kasus yang terakhir ini, apakah ada indikasi bahwa pengelola juga terlibat, Pak Rikwanto? Sudah kita cek ya, di situ memang ada keterlibatan security. Ya, di tempat manajemen yang membidangi itu, tempat penyewaan loker, itu juga tertib ya pencatatannya, siapa menyewa, berapa lama, namanya siapa, yang tertib. Memang tapi dia bukan melakukan operator yang menyewakan loker itu. Yang jelas ini saja harusnya menyewa loker itu tahu isinya, siapa orangnya, jelas, kalau perlu KTP. Kalau untuk status dari pemilik stadium sendiri seperti apa Pak Rikwanto? Sekarang sudah ada tersangka kah? Seperti apa prosesnya sejauh ini?
Kalau status nggak ada masalah ya, kita nggak tentu juga karena tidak harus sampai ke sana. Sudah cukup dari pihak manajemen di levelnya saja. Jadi artinya bahwa betul tidak ada indikasi keterkaitan pengelola dalam pengedaran narkoba di tempat hiburan malam? Ya, pengertian pengelola ini seperti owner atau manajemen puncak ya, itu tidak ada kesempatan. Yang jelas ada oknum-oknum security yang bekerjasama dengan pengedar yang menggunakan sarana loker yang ada di situ. Oke, baik Pak Rikwanto dan juga Pak Adrian, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Kenapa sampai stadium saat ini izinnya dicabut? Setelah jeda berikut, tetaplah di Jurnal Siang.